Kenapa kok tidak? Karena Al-Ghazali mengatakan satu dalil misalnya, Kanjeng Nabi itu suatu saat bersabda ya, bahwa semoga Allah itu memuliakan, nadarallahu, Allah memuliakan seseorang yang mendengar sabdaku. Berarti sinten? Sahabat. Semoga Allah memuliakan orang-orang yang mendengar sabdaku. Sahabat, tabi'in, atau sampean juga kan mendengar kok. Siapa saja yang mendengar sabdaku, misalkan saya ngaji, kita baca hadisnya Nabi, itu didoain kok sama Nabi, jangan khawatir. Ngomong ngaji hadis, bondo kuping, bondo kuping, kuwi ngrungokno dawuhe Kanjeng Rasul, didongakno nang Kanjeng Nabi apa? Nadarallahu, semoga kowe sing ngrungokno dawuh iki dimulyake ning Gusti Allah. Fawa'aha, apalagi mari ngrungokke diapalke. Mari ngrungokke diapalke. Iki sing nomor 2 to ya. Kenapa ibu ngapalke? Karena banyak yang diapalke di sini. Selain hadis Nabi gitu. Fawa'aha, setelah didengar lalu dihafal. Gitu ya. Summa, setelah itu adaha, setelah dihafal disampaikan ya kepada yang lainnya. Contoh ini, sahabat itu, hadis itu didengar oleh sahabat dari Nabi. Sahabat dengar. Kemudian sahabat itu kan hamilun, orang yang membawa hadis. Tentu saja yang menghafal ya. Disampaikanlah apa yang dihafal itu kepada santrinya, siapa? Tabi'in. Tabi'in kemudian menghafal hadis itu. Tentu saja masing-masing tabi'in, masing-masing sahabat, apanya secara kuantiti berbeda. Berbeda. Terus begitu kan, sampai kemudian ditulis oleh Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan seterusnya itu. Sampai dikodifikasikan. Tapi sebelum itu, hamilun. Diapa, didengar, dihafal. Nah, ketika proses transisi, proses transformasi, transfer, apa yang dihafal tadi itu, farubba hamili fiqhin. Kadangkala orang yang membawa hafalan hadisnya itu, ya, disampaikan kepada orang yang lebih pintar daripada yang hafal. Farubba hamili fiqhin. Boleh jadi orang yang membawa hafalan tadi itu menyampaikan kepada ghairu faqihin. Jadi ngeten, apal tapi gak pinter deh. Boleh jadi orang yang menghafal beberapa hadis, misalnya 10 hadis atau 20 hadis atau 40 hadis, tetapi dia ghairu faqih, tidak punya kecerdasan khusus untuk bisa menginterpretasi hadis tadi misalnya. Itu boleh jadi satu begitu, sehingga dia hanya hafal saja. Taubahnya seperti misalnya orang hafidhul Quran, hamilul Quran, ada orang hafal entah 5 juz, 10 juz, 20 juz atau 30 juz, tapi hafal saja, disuruh jelasin gak iso dia. Coba Kang Mas jelasno, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Coba Kang Mas, mboten saged kula nggih hafal tok kula misalkan. Itu jenenge apa? Hamilun tetapi ghairu faqih. Apal tapi gak pinter. Apal tapi gak pinter. Ngisapal kok. Hadis juga demikian, hafal tapi tidak mampu menginterpretasi hafalannya. Satu. Kedua, warubba hamili fiqhin. Ada kalanya orang itu membawa hadis dari Nabi. Ya. Lalu disampaikan kepada huwa afqahu minhu. Disampaikan kepada orang yang lebih pintar dari dia. Orang yang
Imam Al-Ghazali itu kan wafat tahun 505. Berapa abad itu dari Nabi? Sudah melalui berapa orang hadis yang sampai ke Imam Al-Ghazali. Misalnya hadis tentang tadi itu, bahwa iman itu ada 70 lebih pintu. Yang paling bawah adalah apa? Imatatul adha'id tariq. Hadis itu misalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim dari siapa gitu ya? Sampai kepada Abu Hurairah sampai kepada Rasul. Muncullah interpretasi setelah itu bahwa maksud dari hadis itu apa? Dipahami, lek kon ketemu ngepaku nang embong yo singkrih gitu. Kowe lek ketemu paku apa ya, terserah apa saja yang mengganggu jalan singkrih. Itu berabad-abad pemahaman seperti itu. Sebagaimana zahir lafaz misalnya, berabad-abad dipahami seperti itu. Muncullah kemudian hadis ini ditangkap, didengar oleh Imam Al-Ghazali. Dimaknai apa? Imatatul adha itu adalah menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena sebagian besar tujuan ibadah itu adalah menghilangkan penyakit hati. Itu berarti apa? Berarti ada kalanya yang hafal hadis ini tetapi boten fakih. Lalu ditangkap wong sing fakih, wong sing memiliki kecerdasan yang luar biasa seperti Imam Al-Ghazali, sehingga muncul pemaknaan baru. Sama kalau dengan ngaji tafsir kan ngoten. Mulai zaman tafsirnya Imam At-Tabari sampai terus gitu. Itu kan mengalami perubahan penafsiran, pemaknaan. Tahu banyak juga hadis itu. Baik. Karena itu idza ru'iyat al-kasratu, jika yang diperhatikan itu dari segi kuantitas, banyaknya orang, ujidat fi janibil faqihi awil afqahi, didapati pada sisi al-faqih, orang yang memiliki pemahaman baik, awil afqahi atau istilah afqah itu, au fi janibi ghairim, atau di sisi yang selain keduanya, wala syakka, maka tidak diragukan, anna hadza, sesungguhnya ini itu azizun, langka, nadirun pun juga jarang, wal ghalibu, lumrahnya, khilafu, justru sebaliknya, yaitu apa? Al-jamahir, wahum al-jamahir, kebanyakan orang. Fasabiqu ila fahmil jamahiri, ya, pemahaman yang lebih dulu itu, atau apa ya, orang yang lebih memahami dulu dia, ila fahmil jawahiri, itu sebagaimana pemahaman kebanyakan orang. Yagadu al-haqqu yujanibuhu wa yanjazu ila ma yafhumul faqih wa wil afqahu. Hampir-hampir saja kebenaran itu jauh dari apa yang dimaksud oleh hadis itu sendiri. Antara orang yang memiliki pemahaman yang baik, yang memiliki kecerdasan yang lebih, dengan kebanyakan orang, satu, itu jarang. Dan ketika orang yang memiliki kapasitas seperti ini berpendapat, menginterpretasi sebuah hadis, memunculkan makna seperti Al-Ghazali, itu